Terima kasih Pak Prof. Budono, Prof. Moderator, yang kami hormati para panelis, Pak Bupati, Pak melaksanakan apa? Kalau sudah menerima jabatan tadi ataupun juga sudah menerima pilihan dari masyarakat, nah tentunya juga bagaimana seluruh effortnya itu adalah untuk menyenangkan hati masyarakat, ya, menyenangkan hati masyarakat. Itu adalah pasal 4 ayat 1. Kemudian Undang-Undang Nomor 17, Presiden juga memegang kekuasaan luar biasa, ya, beliau mempunyai kekuasaan. Jadi nggak ada yang menghalangi seorang presiden sepanjang tujuannya adalah baik untuk kepentingan masyarakat. Nah ini semua kemudian diserahkan kepada ataupun juga diserahkan kepada gubernur, bupati, wali kota, ya, dan disampaikan juga kepada menteri KL, ya, yaitu di pasal 2 dari di pasal Undang-Undang Nomor 17 pasal 6, ya. Itu bagian dari itu. Kemudian dikuatkan lagi dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004. Perlu ada suatu sistem, ya, yang kami katakan tadi, sistem pengendalian internal pemerintah, dan gubernur, bupati, wali kota wajib melaksanakan sistem itu, wajib. Jadi bukan anjuran. Masuk slide berikutnya. Di Undang-Undang Nomor 17 pasal 14, dalam rangka penyusunan RAPBN, Menteri Pimpinan Lembaga selaku pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian. Dan ini tentunya paralel berlaku kepada pemerintah daerah, ya, di Undang-Undang Keuangan Negara. Karena Undang-Undang Nomor 17 ini berlaku juga untuk pusat dan daerah. Kemudian RKKL dimaksud disusun berdasarkan prestasi kerja. Ini yang membedakan undang-undang ini dengan undang-undang yang sebelumnya, Mas Kalian. Jadi niatnya itu sudah jelas-jelas adalah berdasarkan kinerja, berdasarkan prestasi, bukan berdasarkan line item, bukan berdasarkan incremental budget. Karena sebagian ada mahasiswa di sini, bukan berdasarkan tahun lalu misalnya 100, tahun depan 110, tapi betul-betul berdasarkan kebutuhan yang dimasukkan untuk capaian kinerja, ya, sehingga berapa yang dialokasikan untuk kebutuhan tadi. Memang agak luar biasa di negara kita ini ada yang namanya Undang-Undang Dasar yang mengalokasikan 20% loh, nggak bisa tawar, ya, untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan Bapak Ibu sekalian yang kebetulan hadir di sini sebagai mahasiswa, ya. Lanjut, konsepsi akuntabilitas keuangan negara, sekedar mengingatkan aja. Seperti yang kami katakan tadi, bahwa ini semua nanti presiden akan menyerahkannya itu kepada rakyat melalui DPR, ya. Karena DPR adalah merupakan personifikasi dari rakyat, ya, merupakan wakil dari rakyat. Untuk di pusat dan di daerah adalah DPRD. Jadi Pak Bupati pasti ke Pak DPRD, ya, untuk berhadapan, ya. Dan itu nanti diketok di dalam undang-undang ataupun dalam peraturan daerah. Pertanggungjawaban tadi ataupun seluruh siklus tadi, ya, mulai perumusan kebijakan sampai pertanggungjawaban itu berhadapan dengan wakil rakyat. Itu luar biasanya, ya, negara kita. Jadi sebenarnya sudah civil society-nya tuh betul-betul sudah jalan, demokrasinya itu sudah jalan di negara kita, ya. Kalau kita bicara, saya tidak terlalu banyak membandingkan, tapi rasanya kita di sini adalah ikut dalam sejarah. Jadi masa lalu, masa kini, masa sekarang itu bagian yang kita lihat sendiri, banyak sekali perubahan-perubahan yang fundamental yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Kemudian masuk slide berikut. Ini bicara mengenai kerangka konsep penganggaran basis kinerja. Jadi ada alokasi anggaran. Kemudian itu semua tidak lepas dari rencana strategik, ya, yang dikatakan oleh Pak Bupati tadi, visi misi yang kita harapkan bukan hanya merupakan untaian kata-kata, tapi betul-betul dilaksanakan, ya, dan bukan hanya sekedar sibuk kita 1 bulan membangunnya atau kita lupakan, gitu, ya, tapi betul-betul kita jadikan itu referensi pada saat menyusun rencana dan pada saat untuk meyakinkan apakah pelaksanaan pembangunan ini sudah sesuai dengan visi misi, sudah sesuai dengan Renstra. Itu mestinya, ya. Kemudian ada target, realisasi dan seterusnya.
nanti juga akan saya kupas sedikit waktu bicara mengenai sakit. Nah ini ya, masuk ke slide berikut. Bapak sekalian, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dikatakan bahwa untuk mengatur lebih lanjut mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan maupun kinerja, ya, itu diatur dalam bentuk PP. Makanya muncul PP nomor berapa Bapak sekalian? Para mahasiswa? PP nomor 8 tahun 2006, ya. PP nomor 8 tahun 2006 tentang pertanggungjawaban keuangan dan kinerja pemerintah pusat dan daerah. Itu apa namanya? Cantolan itu undang-undang Bapak sekalian. Nah, di situ dikupas secara detail mengenai pertanggungjawaban keuangan, ya. Bagaimana pemerintah pusat dan daerah menyusun laporan keuangan itu isinya apa saja, dan bagaimana nanti juga harus diaudit oleh BPK, peran dari APIP untuk mereview laporan keuangan, ya, baik pemerintah pusat dan di daerah, KL dan daerah. Nah, kemudian yang belum terlalu diatur di situ adalah mengenai pertanggungjawaban kinerja ataupun laporan kinerja yang dikatakan akan diatur lebih lanjut dalam bentuk instruksi presiden. Saya lupa namanya Impres atau Perpres ya. Jadi waktu saya Google itu Impres. Mudah-mudahan saya nggak salah itu. Karena kalau dalam peraturan pemerintahnya itu akan diatur dalam Perpres gitu Bapak Saudara ya. Jadi anggap aja ini betul kata-kata instruksinya Bapak Saudara ya. Karena saya ngambilnya juga dari Google atau saya ketik sendiri, saya lupa juga tadi itu. Karena buru-buru kan. Tapi intinya itu diatur dalam Perpres. Nah, ini Perpresnya ini itu tahun 2008 harusnya setahun udah keluar itu 2009. Bayangkan aja tuh 2014 berapa tahun tuh saya? 6 tahun, betul nggak? Waduh, Indonesia ini memang hebat ya, hebat gitu, berlama-lama tuh. Apa penyebabnya tuh ya? Kita tanyakan kepada rumput yang tidak bergoyang aja kali ya. Kenapa itu sampai sedemikian lambatnya gitu ya? Yang terjadi, padahal itu sangat-sangat dibutuhkan itu, menggantikan Impres 7 tahun 99 mengenai sakit, ya, mengenai sakit. Jadi diganti oleh sakit. Nah, inilah nanti yang akan mengatur secara detail yang dikatakan oleh Pak Bupati tadi mengenai pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sebenarnya nggak beda-beda jauh lah dengan Impres 7, nggak beda-beda jauh. Cuman mungkin sekarang aturan hukumnya lebih jelas lagi, dia mengacu ke undang-undang, ya kan gitu. Terus kemudian kalau istilah-istilah mungkin ada beberapa yang berbeda. Jadi tujuan sakit di sini, tujuan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah penetapan dan pengukuran, ya, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikisaran, dan pelaporan kinerja. Ini definisi Bapak sekalian di pasal 1 dari Impres atau Perpres nomor 29 tahun 2015 ini. Jadi siap-siap nanti dosen yang bagian ini pasti ngeluarin ujian dari materi seperti ini gitu. Ini hot issue gitu. Hot issue ya. Oke. Kemudian kinerja itu apa sih? Ya, ini versi sakit loh ya, yang sudah digodok sampai di kantor Sekap ya. Yang menggodok ini antara lain Enpan ya, kemudian keuangan, Bappenas ya, kemudian para irjen. Slide. Nah ini di pasal 28 ya dari Impres nomor 29 tadi, APIP pada KL Pemda ya sama seperti di akuntabilitas keuangan, di akuntabilitas kinerja, APIP pada KL atau Pemda melakukan review atas laporan kinerja. Jadi kalau kita bicara masa kini, masa datang, masa lalu itu udah jauh beda, ya. Kalau sekarang namanya APIP ini nggak bisa hanya di ujung, udah selesai kejadian baru dia meriksa, nggak bisa itu, ongoing, ya, ongoing. Jadi mulai sejak awal sampai selesai itu diikutin terus oleh si aparat pengawasan internal pemerintah. Jadi dia harus melakukan review atas laporan kinerja. Kemudian Menpan RB mengkoordinasikan penyelenggaraan evaluasi dan implementasi sakit pada KL dan Pemda, dan khusus untuk BPKB sama yang untuk laporan keuangan instansi pemerintah pusat melakukan review atas laporan kinerja pemerintah pusat. Kemudian saya masuk ke bagian penggalan ketiga, pemeriksaan kinerja, yang merupakan
Wah, kurang 2 menit. Nah, ini saya harus kurang 2 menit, masih ada beberapa slide ini, ngeri banget ya. Tapi nggak apa-apa, banyak tanya jawab nanti kita kan. Saya terlalu banyak disakit karena hot issue tadi. Jadi yang nggak boleh dilupakan juga adalah bahwa aparat pengawasan intern pemerintah itu juga harus mempunyai kemampuan dalam rangka pemeriksaan kinerja. Itu juga diatur di Undang-Undang Nomor 15, ya. Itu sudah saya siapkan slide-nya, tidak akan saya review. Kemudian masalah pengelolaan keuangan daerah, ya, berdasarkan pengamatan BPKP sudah kami lihat di situ di slide-nya. Kemudian adanya Impres Nomor 4 tahun 2011, instruksi Presiden loh saya lihat, ya. Tolong slide-nya diikutin kata-kata saya ya, yang megang ini. Ada Impres Nomor 4 tahun 2011, ya, di mana ada peran BPKP, KL, intinya bagaimana akuntabilitas kinerja itu bisa terbangun, termasuk masalah penyerapan anggaran, penerapan SPIP di Impres Nomor 4 tahun 2011. Nah, kemudian yang kami katakan tadi, sosok baru, sosok baru dari APIP itu adalah 3 ini, yaitu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas mencapai tujuan. Kedua, nah ini yang paling penting, memberikan early warning. Jadi Pak Bupati, Inspektor Bapak itu harus bisa memberikan early warning, Pak. Ya, kemudian juga manajemen risiko, ya, terhadap permasalahan yang ada di Kabupaten Sleman misalnya, ya. Kemudian memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Berat sekali Bapak sekalian kalau betul-betul menjalankan peran APIP seperti diamanatkan di PP nomor 60 tahun 2008 ayat 11. Slide berikut terus. Saya slide terakhir aja. Sebenarnya saya mau ya, ada slide juga menceritakan kerjasama BPKP dengan aparat pengawasan intern, termasuk pada saat kami melakukan join untuk melakukan review terhadap tunggakan profesi guru, ya, tunjangan profesi guru yang sedang berjalan di Dikbud dan Agama. Itu ada di slide, Bapak sekalian bisa baca, kalau ada yang pertanyaan nanti bisa kami jawab ya, karena waktu sudah habis ya. Mengenai yang dikerjasama kami dengan Irjen Dikbud dan juga Irjen Agama. Saya masuk ke tantangan APIP ke depan ya, karena di slide terakhir saya. APIP di sini harusnya berperan sebagai the third line of defense. Ya. Ini bukan bahasa saya Bapak sekalian, tapi bahasa dari Institute of Internal Auditor, IIA. Bisa di Google Bapak sekalian, karena ini para mahasiswa berarti bisa meng-Google. Apa itu the third line of defense? Ya. The third line of defense artinya pertahanan untuk menjaga kinerja dari suatu entitas. Ya. Supaya entitas itu adalah bisa betul-betul mencapai kinerja seperti yang diinginkan, ya, bisa betul-betul melayani masyarakat. Nah, the first line itu adalah bagaimana si entitas itu memahami risiko yang dihadapi di dalam entitas tersebut. Itu pertahanan yang pertama, the first line. Ya. Bagaimana dia memahami risiko-risikonya dan bagaimana dia berusaha mengambil langkah-langkah untuk meminimalisasi risiko-risiko tadi. Itu the first line of defense. The second line of defense itu membangun aturan-aturan, ya, SOP yang betul-betul mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan. Itu the second line of defense. The third line of defense adalah APIP, ya, aparat pengawasan intern pemerintah dan pengawasan yang lain sebenarnya, tapi disebutkan di sini internal auditor. Jadi internal auditor lah yang membantu pimpinan sebelum terjadinya suatu disaster, sebelum terjadinya suatu permasalahan. Itu seorang internal auditor harus berperan sebagai the third line of defense. Kemudian saya tertarik ada tulisan dari Pak Adnan Pandu Praja, Pak Pandu, ya, hari ini di Kompas. Bawa baca nggak Pak? Belum. Soalnya di pesawat tadi Pak, ya kan? Dari pagi di pesawat di halaman 1, 2, 3, 4 ya. Beliau mengupas mengenai pengawasan bagi presiden yang akan datang, gitu loh. Nah, yang banyak dikupas oleh beliau itu masalah APIP, believe it or not, ya. Silakan baca itu, ya, kalau di Kompas hari ini. Hari ini, kebetulan saya di pesawat saya dikasih tadi. Jadi yang penting menurut Pak Adnan, beliau adalah katakan independensi oleh APIP itu harus dibangun.
Pak Adnan ini adalah salah satu anggota KPK, ya kalau supaya jelas yang lainnya. Salah satu anggota KPK, beliau mengatakan independensi. Beliau sangat mengatakan APIP itu harus betul-betul berperan deh. Kalau mau negara ini juga aman, kira-kira begitulah bahasa sederhananya. Ya, dan independensinya juga harus dibangun. Artinya apa? Seorang APIP itu harus bisa mengatakan secara objektif, secara jujur keadaan yang sebenarnya, demi juga menyelamatkan pimpinan, gitu loh. Sebelum terjadinya suatu masalah, karena bisa jadi, nah ini kalau saya bicara juga mengenai kinerja, ini tidak lepas dari tone at the top, ya, dari pimpinan. Kalau pimpinan dari suatu instansi, baik pusat maupun daerah, itu memang bagus, loh sekalian, itu akan jalan dengan bagus, loh sekalian. Dan dia pasti akan memanfaatkan APIP-nya, pasti dia akan membangun SOP yang bagus, pasti, ya kan? Pasti apa yang dibangun tuh terpikir tuh supaya semuanya jalan dengan baik. Seperti beliau tadi, langsung dia membangun sistemnya, betul nggak? Fakta kan, ditunjukkan oleh beliau. Itu apa loh, empiris loh, ya, tanpa menyebutkan bupati atau wali kota yang lain yang ada di Indonesia ini, ya kan? Sama-sama tahu lah kita, ya kan? Sama-sama tahu, ya. Tapi juga sama-sama tahu kita adalah bupati, wali kota, gubernur yang punya masalah hukum, Pak, gitu loh. Betapa mereka nggak care, pasti APIP-nya nggak digunakan itu. Kalau digunakan juga diinjek kakinya itu, benar itu, saya yakin itu, ya kan? Karena kalau dia dengar kata-kata APIP, pasti dia selamat, pasti, ya kan? Dan tapi yang penting juga APIP-nya juga harus bisa kompeten. Nah kalau APIP juga kompeten susah itu kan, harus bisa memahami dan juga memberikan kontribusi rekomendasi yang bermanfaat bagi pimpinan. Jadi itu adalah independensi. Nah ini menurut Pak Adnan juga seorang APIP harus mahir di audit keuangan, ya. Kemudian audit kinerja, audit investigasi. Sangat mengharapkan tuh Pak Adnan terhadap audit investigasi. Betul-betul Bapak silakan baca di Kompas. Ya, kalau saya kan menjelaskan nanti terlalu apalah istilahnya nggak pas gitu ya. Mendingan baca sendirilah, baru jelas sekali. Kalau saya jadi dosennya langsung saya perintahkan nih. Mohon maaf ya, karena bukan, jadi saya nggak berani. Bapak lah nanti. Karena itu karena isu juga ya dari Pak Adnan Pandu Praja itu. Nah ini tambahan saya adalah perlunya sinergitas dengan BPK. Ya. Jadi dengan BPK itu temuan-temuan dari BPK itu banyak banget gitu. Itu harus ditindaklanjuti. Nah ini juga kemauan untuk menindaklanjutinya juga tanda tanya juga. Kalau betul-betul mau ditindaklanjuti proses kata-kata beliau, itu hilang Pak DPP itu Pak. Yakin saya, hilang itu. Paragraf dengan paragraf penjelasan tadi. Tetapi kalau memang niatnya nggak care, susah dong, ya kan? Apalagi menyangkut apa istilahnya ada konflik di situ, ya. Sehingga tidak diselesaikan, akan muncul terus. Apalagi juga masalahnya sudah bertahun-tahun, nah ini hal-hal seperti itu. Dan yang terakhir adalah mengembangkan standar audit, kode etik, telah sejawat, dan pengembangan profesi melalui Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Ini semua adalah amanat dari PP nomor 60 Bapak sekalian. Yang ini dan sudah dibangun, ya. Sudah ada Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, ketuanya itu adalah Pak Sony Lobo dari Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan. Dan sudah ada standar auditnya, sudah ada kode etiknya, sudah ada telah sejawatnya. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana mensosialisasikannya dan melaksanakannya. Kemudian secara empiris mengenai sedikit lagi Pak, 21 menit mengenai kondisi APIP kita, coba di linknya. Nah ini, jadi dibangun suatu inter audit capability model ya, yang sekarang didorong juga para APIP supaya mencapai at least level 3 lah. Kalau level 1, saya nggak ada di sini slide saya, tapi semakin bagus ya semakin tinggi Pak. Level 1 itu inisial, tidak ada praktek yang tetap, tidak ada kapabilitas yang berulang, dan sangat tergantung pada kinerja individu. Sebagian besar ada di level 1 Pak, survei oleh Puspin JFA dari BPKP. Terus level 2 itu sedikit infrastruktur namanya. Ini hasil riset dari IAE, pola ini kemudian dicoba di survei di Indonesia. Level 2 itu infrastruktur, proses audit dilakukan secara ketat, rutin dan berulang, ya. Kemudian level 3 sudah mulai integrated, hanya satu Pak di Indonesia di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan kebetulan.
praktek profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam, ya. Dan level 4, level 5 itu mungkin perubahan paradigma lagi, Pak. Betul-betul jadi mitra yang bermanfaat bagi manajemen. Coba slide terakhirnya. Nah ini ya, hasil surveinya. Jadi 93%, 311 AP pusat dan daerah itu ada di level 1, level 2 itu ada di infrastruktur, itu 574, 19, dan 1 di level 3. Itu kondisi pada tahun 2013 kemarin. Demikian kami tutup, sekian dan terima kasih.